Welcome to my class, students. Now we have class for sastra Inggris. So, jadi topik kita hari ini adalah spoof text. Nah, sebelum kita mulai, apa yang kalian tahu tentang spoof text? Belum ada yang tahu kan? Jadi spoof text itu seperti cerita-cerita lucu. Beda dengan anekdot ya. Tapi hampir mirip dengan persamaannya tuh hampir mirip, tapi agak beda. Spoof text itu dia berupa wacana, sedangkan anekdot dia bisa berupa dengan kalimat atau apapun itu spoof text. Oke. Kita lihat. Ini table of contents-nya. Jadi nanti kita akan pelajari tentang what is a spoof text, baru what is the purpose, language feature, generic structure, dan terakhir dengan exercise. Nanti exercise-nya gampang kok. Jadi kita pelajarin dulu tentang spoof text-nya. Oke, yang pertama, what is a spoof text? Oke, spoof text is a text that contain humor, although most of the text has been modified from the original. Jadi itu spoof text itu adalah cerita lucu yang berisi tentang humor. Jadi itu dimasukkan ke dalam teks, dia dimodifikasi dari cerita aslinya. Oke, paham? Oke, jadi dia berisi humor-humor tentang teks yang berisi tentang kelucuan, tentang humoris, pokoknya dia tentang berisi kelucuan, jenaka-jenaka yang lucu-lucu lah pokoknya. Terus, what is the purpose of spoof text? Untuk menghibur membaca atau pendengar dengan cerita lucu kalian. Jadi dia itu untuk menghibur pendengar, menghibur pembaca yang membaca cerita kalian gitu. Itu tujuannya, untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan cerita lucu. Oke. Yang ketiga. Oke, ini language feature, and spoof text. Nah, spoof text ini tuh gunain apa aja sih ke unsur kebahasaannya? Nah, kalau di spoof text dia gunainnya past tense. Nah, past tense itu apa aja? Was, were, did, dan etc. Jadi jadi spoof text itu dia gunainnya was, did, terus where. Pokoknya dia yang masa lampau. Jadi spoof text itu bukan yang masa kini, tapi masa lampau. Karena dia menceritakan kembali kan. Nah, dia menceritakan kembali. Kalau menceritakan kembali, dia menggunakan masa lampau. Nah, untuk using action verb-nya juga sama. Kalau misalnya dia gunain past tense, berarti action verb-nya gunain past tense juga. Apa aja past tense-nya? Ada did, when, were, dan etc. Pokoknya semua action verb-nya. Misalnya jam, action verb-nya, verb 2-nya. Pokoknya yang digunain itu verb 2 karena dia masa lampau. Nah, setelah itu dia menggunakan time and place. Jadi ada tempat, ada waktunya. Nah, itu. Terus yang menceritakan kronologi. Nah, ini yang paling pusatnya. Jadi di spoof text dia harus menceritakan tentang kronologinya. Kronologinya seperti apa? Itu harus diceritakan. Jadi dia kayak urutan. Nah, jadi kayak urutan gitu. Jadi dia menceritakan apa aja, pokoknya diurutkan. Kronologinya, diceritakan kronologinya. Tuh. Baru fokus on people and animals or certain things. Nah, ketika kalian membuat spoof text, kalian harus membuat dulu subjeknya siapa. Nah, misalnya subjeknya itu dari animals atau or anything, gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian fokusnya di animals, nah kalau fokusnya di animals, kalian fokus menceritakan tentang subjek itu, peran utamanya. Oke? Nah, lanjut ke generic structure of spoof text. Nah, generic structure ini di semua teks ada ya. Maksudnya kayak di naratif, di deskriptif, di report text, recount text, ada. Nah, apa aja sih generic structure di spoof text? Nah, generic structure-nya itu ada 3, yaitu orientation, event, and twist. Nah, orientation itu apa? Nah, ini nggak usah dijelasin lagi ya, karena di setiap
jenis-jenis teks itu ada kan orientationnya. Nah, orientation ini seperti perkenalan, partisipan. Siapa aja sih orang-orangnya yang ada di cerita itu? Nah, di mana itu terjadi dan kapan itu terjadi? Nah, di orientation ini biasanya untuk perkenalan ceritanya. Nah, dia menceritakan semuanya. Perkenalan awal mulanya. Nah, itu orientationnya. Sedangkan kalau event itu apa? Seperti tadi yang Miss bilang. Ada told kronologinya. Nah, event ini menceritakan tentang kronologinya. Diurutkan, di-arrange. The story is nicely. Jadi di-arrange. Jadi dia menceritakan kronologisnya. Terus alasan. Nah, alasan kronologi itu. Nah, itu alasan. Disusun berurutan itu. Nah, sedangkan twist, kalau di sinetron atau di drama gitu, plot twist nggak berprediksi, nggak bisa diprediksikan. Nah, an unpredictable plot in the end of the story which moves the reader. Nah, jadi kalau misalnya orang ngebaca atau kita misalnya ngebaca sebuah spoof text, kita baca dari awal. Nah, kita nggak tahu itu akhirnya bagaimana dan akan gimana. Nah, jadi spoof text itu menuliskan teks yang kita nggak bisa prediksikan. Ini cerita akhirnya gimana, gitu kan? Sampai kita benar-benar membacanya itu sampai akhir atau mengerti ceritanya sampai akhir. Nah, nanti di akhir ceritanya itu nggak terpikirkan sama readernya, tapi tetap dalam konteks lucu gitu, dalam konteks funny story gitu kan. Oke, jadi itu pembaca nggak bisa memprediksikan bagaimana akhir dari spoof text ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke exercise, di spoof text ini kalian harus apa ya? Mempelajari tentang unsur kebahasaannya sih. Jadi kalau misalnya jangan pernah kayak Pak tadi kita ulang di using past tense. Kalian nggak bisa menggunakan future tense, kalian nggak bisa menggunakan present tense, kalian hanya bisa menggunakan past tense. Nah, past tense apa aja? Banyak sekali past tense. Was, were, did. Jadi kalian harus misalnya I was, we were, you were, we was gitu kan. We were, terus she was, he was. Kalian harus menggunakan itu. Oke. Using answer verb-nya, kalian juga harus menggunakan itu. Ketika kalian gunakan past tense, otomatis action verb-nya verb 2 karena dia past tense. Kita udah belajar past tense kan? Kita udah belajar simple past tense kan? Nah, kalian harus belajar itu. Kalian harus ingat, kalau misalnya dia menggunakan past tense, action verb-nya harus tidak boleh ada future atau present tense dalamnya. Atau misalnya kalian nggak sadar tentang action verb atau segala macamnya, itu nggak boleh ya. Nah, using verb tadi udah ini ya. Nah, thought kronologi. Nah, kalian harus, ini Miss ulang ya, kalian harus menciptakan kronologinya bagaimana. Sama dengan thought kronologi masuk ke sini. Ke generic structure, yang event. Nah, di sini kalian harus menceritakan kronologinya. Nah, kalau di orientation, kalian menceritakan perkenalannya, perkenalan tokohnya, bagaimana itu terjadi, di mana itu terjadi, dan kapan itu terjadi, kalian baca di sini. Kalian harus dibuat di orientationnya. Nah, di eventnya kalian ceritakan kronologinya bagaimana. Tapi tetap dalam konteks funny story ya, karena spoof text itu suatu cerita komedi. Bukan stand up komedi ya. Pokoknya menceritakan tentang komedi. Nah, di situ. Oke, sampai sini. Nah, kita ke exercise ya. Nah, exercise three friends. Nah, kalian bisa baca di sini. Three friends were stranded on the desert island. Suddenly, a battle flowed into the shore and a genie popped out. Jadi ini tentang tiga teman. Tiga temannya apa? Siapa? Nah, kalian bisa baca di sini. Lalu, nah, quiz for friends. No.
Kita langsung ke sini dulu. Kita masuk ke sini dulu. Three friends. Nah, kalian bisa lihat nih. Kalian bisa lihat orientationnya, terus kalian bisa lihat eventnya, kalian bisa lihat event first event, second event, and twist. Nah, di orientationnya ini dia memperkenalkan dulu. Nah, dia memperkenalkan dulu. Ada siapa aja sih? Nah, ada three friends, terus ada yang tiba-tiba ada di desert island. Nah, terus tiba-tiba dia bertemu dengan botol yang berisi dengan jin, katanya begitu. Nah, sedangkan di first event, nah mulai deh di sini menceritakan kronologinya. Kronologinya bagaimana? Dia menceritakan, I have 3 wishes to grant. Saya punya 3 permintaan, katanya. Each of you can make one wish. Satu di antara kalian membuat satu permintaan. Nah, dia mulai menceritakan kronologinya bagaimana. Nah, yang pertama, friend number one got excited. Nah, jadi teman yang pertama nih sangat excited gitu. Dia bilang, I wish in holiday at Bali. Wah, dia berharap dia ingin liburan ke Bali. Nah, dan seketika dia pergi, he wish great. Apa? Itunya terkabul. Wishnya, doanya terkabul. Baru yang terus friend number two, I wish I was back home and meet my family, katanya kan. Jadi yang ketiga, yang kedua ini dia berharap dia dapat kembali ke rumah dan bertemu keluarganya dan wah, jininya pun mengkabulkan gitu kan. Mengkabulkan. Nah, yang ketiga twist. Nah, kita nggak tahu nih. Pasti waktu kalian baca urutan pertamanya nih dari orientation, dari event 2 sama twist, kalian pasti apa ya istilahnya? Nebak-nebak nih akhirnya bagaimana dan apa sih eh permintaan ketiga, permintaan keong yang ketiga gitu kan. Keong siput lah ya, siput yang ketiga gitu kan. Nah, ternyata si ini asks must remain main. Maksudnya mengingatkan gitu kan. And what do you wish for? Ternyata teman yang ketiga, I wish I had my buddies back to help me decide. Jadi dia berharap temannya kembali gitu kan. Wah, kalau berharap temannya kembali, ya semua kembali. Nah, pada mikir kan, maksudnya itu plot twist kan. Kirain bakalan eh dia minta sesuatu yang sama dengan teman pertama dan teman kedua. Tapi ternyata dia menginginkan temannya kembali dan perkabulan permintaan temannya nggak ini dong, nggak tercapai kan. Nah, itu dia. Itu namanya subtext. Nah, tapi ini masih komedi. Nah, gitu kan. Dia pengen ke Bali, dia pengen ketemu sama teman-temannya gitu kan. Ini termasuk subtext. Jadi di akhir di twistnya itu nggak tahu gitu kan. Pasti pada ngira dia bakalan minta permintaan gitu kan. Tapi ternyata dia menginginkan permintaannya itu teman-temannya kembali, my body's back to help me decide. Oke, sampai sini paham? Paham dong, ini spoof text gampang banget loh. Spoof text gampang banget. Lebih gampang spoof text ketimbang recount text sama report text. Atau deskriptif and naratif lebih susah ya. Jadi ini lumayan spoof text, lumayan gampang. Nah, quiz for friends. Ada yang mau quiz? Yeay. Oke, nih. What is the purpose of the text? Apa tujuannya? Tujuan dari itunya, dari teksnya tadi. The purpose of the text is to entertain the reader or heard of the story. Jadi tujuannya adalah yang tadi, menghibur.
para pembaca dan pendengar dengan ceritanya. Lalu, what is the meaning of standard in line 1? Paragraph 1. Standard tadi apa? Ada standard nggak? Ada. Tadi standard ada. Mana standard? Nah, nih standard. 3 friends were stranded on the desert island. 3 teman terdampar. Oke, jadi standard itu terdampar, ya, dicatat. Baru the word float in line 2 paragraph I could best be replaced by floated. Kalian bisa cari di kamus floated itu apa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan could best be replaced by ini tuh sama dengan sinonimnya. Nah, the word floated in line 2 paragraph 1 could best be replaced by ini sama dengan kayak sinonim. Kalian mencari sinonim dari floated. Yang cocok, yang paling cocok dengan kalimat yang tadi. Oke, by reading sentence containing. Oke. Terus yang terakhir, where in the passage you can find the genie say that he has 3 wishes to grant. Nah, tadi kalian bisa lihat lagi teksnya ada di mana. Kalian dapat menemukan genie mengatakan dia memiliki 3 permintaan untuk para 3 orang tadi. Oke. Nah, by choosing the answer, the content, the keyword, or idea. Oke. Good. Oke. Miss rasa nggak ini ya, nggak susah ya untuk yang spoof text. Ini mudah banget. Pokoknya kalian bikin spoof text itu cerita lucu. Nah, jadi ada introduce, ada event, ada twistnya. Jadi kalian harus ada berurutan itu, ada twistnya. Jadi ketika kalian buat spoof text, kalian harus buat perkenalannya dulu. Ada siapa aja dan kapan itu terjadi dan di mana. Nah, sedangkan eventnya itu menceritakan kronologinya apa yang bakalan terjadi. Nah, apa yang bakalan terjadi? Apa yang selanjutnya terjadi? Gitu. Nah, sedangkan di twist kalian mengakhirinya dengan sesuatu kalimat yang mungkin tidak diprediksi oleh oleh pembaca gitu, seperti teks tadi kan. Dia dikasih 3 permintaan tapi di permintaan terakhir malah menginginkan temannya balik gitu kan, padahal kirain permintaannya yang lain gitu kan sama dengan teman-temannya. Nah, itu dia yang tidak bisa diprediksikan atau kita tidak bisa tahu bagaimana endingnya. Nah, itu. Dan di spoof text juga tadi menggunakan past tense. Action verbnya juga past tense. Ada third chronological. Terus using adverb of time and play. Untuk Miss kasih tugas ya. Jadi untuk tugasnya kalian harus membuat spoof text. Write one spoof text about your experience or anything. Boleh dikarang-karang juga, terserah, bebas. Minimum 5 ya. 5 paragraph, minimum 5 paragraph. Maksimal bebas, tapi minimum 5 paragraph. Ketentuannya apa? Ikutin tadi yang Miss jelasin. Ya, lingui. Oke, language feature-nya, terus general structure-nya diikutin. Gampang kok. Kalian tinggal buat perkenalannya dulu, introduce-nya, baru ke event, baru ke twist-nya. Oke? Ini tugasnya juga ada di ini sih. Di e-learning, nanti Miss taruh di e-learning juga. Jadi nanti dibuka di e-learning, dikumpulin di e-learning. Biar nggak di email lagi. Oke? Thank you for your watching our material about spoof text. Bye-bye.